Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji regresi logistik berganda. Jadi, uji regresi logistik merupakan sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi yang mempunyai ciri khusus, yaitu variabel dependen berbentuk variabel kategorik yang dikotomus atau terdiri dari dua kelompok. Terdapat dua jenis uji regresi. Yang pertama, uji regresi logistik sederhana, dan yang kedua, uji regresi logistik berganda. Untuk uji regresi logistik berganda merupakan uji yang dilakukan dalam penelitian apabila variabel berskala dikotomi atau nominal dengan dua kategori yang menganalisis hubungan dua atau lebih dari variabel independen dengan variabel kategorik yang bersifat dikotomi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perbedaan regresi logistik sederhana dan regresi logistik berganda. Regresi logistik sederhana yaitu menganalisis hubungan satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang dikotomi. Sedangkan regresi logistik berganda yaitu hubungan menganalisis dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang dikotomi. Selanjutnya kita masuk ke jenis uji regresi logistik berganda. Jenis uji regresi logistik berganda ini dibagi menjadi dua, yaitu model prediksi dan model faktor resiko. Kita akan bahas model prediksi dulu. Nah, model prediksi ini bertujuan untuk memperoleh model yang terdiri dari beberapa independen yang dianggap terbaik untuk memprediksi kejadian variabel dependen. Nah, semua variabel ini dianggap sama penting, sehingga estimasi dapat dilakukan dengan estimasi beberapa koefisien regresi logistik secara bersamaan. Berikut adalah kerangka konsep analisis model prediksi. Selanjutnya, yang kedua itu model faktor risiko. Nah, model faktor risiko ini bertujuan untuk mengestimasi secara valid hubungan satu variabel independen utama dengan variabel dependen. Sekaligus, ini tuh mengontrol beberapa variabel independen lainnya atau variabel confounding. Nah, berikut adalah kerangka konsep analisis faktor risiko. Asumsi regresi logistik. Yang pertama adalah regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linier antara variabel dependen dan independen. Kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariat normality. Ketiga, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik. Keempat, variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategorik. Contohnya seperti tinggi dan rendah atau baik dan buruk. Terakhir adalah variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian uji regresi logistik berganda pada aplikasi SPSS. Di sini kami mengambil contoh kasus uji regresi logistik berganda untuk mengetahui mana faktor resiko yang paling mempengaruhi kejadian stunting. Nah, jadi di sini kami memiliki variabel dependennya itu kejadian stunting, dan variabel independennya itu ada pendidikan, lingkungan, dan gizi. Baiklah, yang pertama kita klik analyze, kemudian kita klik regression. Pada regression kita klik binary logistik. Nah, di sini kita akan menguji satu persatu apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, di sini kejadian stunting kita masukkan pada kolom dependen. Nah, untuk pengukuran pertama kita masukkan pendidikan di covariates. Pada menu option kita klik CL for exponent B 95%, continue, kemudian klik OK, dan akan tampil tabel sebagai berikut. Pada tabel ini kita hanya melihat pada omnibus test of model coefficient. Nah, di mana salah satu syarat dari regresi logistik berganda ini, p-value-nya itu tidak boleh lebih dari 0,25. Jika p-value-nya lebih dari 0,25, maka
Jadi, salah satu syarat dari uji regresi logistik berganda ini yaitu nilai p-value-nya itu tidak boleh lebih dari 0,25. Jika lebih dari 0,25, maka variabel independen tersebut tidak mempengaruhi variabel dependen. Nah, di sini pendidikan nilai p-value-nya dilihat dari signifikan itu 0,05, sehingga variabel pendidikan ini mempengaruhi variabel kejadian stunting. Kita lanjut untuk pengecekan lingkungan dan gizi. Kita ulangi langkah-langkahnya seperti pendidikan tadi. Kita keluarkan pendidikan, masukkan lingkungan, opsinya yang cadel, oke, continue, klik OK. Nah, di sini p-value dari lingkungan itu adalah 0,01. Ini juga memenuhi syarat dari uji regresi logistik berganda, sehingga lingkungan mempengaruhi kejadian stunting. Yang terakhir, gizi. Keluarkan. Nah, di sini nilai p-value untuk variabel gizi itu 0,677, sehingga variabel gizi juga mempengaruhi variabel kejadian stunting. Setelah dicek satu persatu, setiap variabel dependennya memenuhi syarat untuk uji regresi logistik berganda. Kemudian, kita membandingkan semua variabel independennya terhadap variabel dependen. Langkahnya sama seperti tadi, kita klik regression, kemudian binary logistik, masukkan ketiga variabelnya, optionnya masih sama, oke. Nah, pada perbandingan ketiga variabel ini, kita melihat nilai signifikannya yang melebihi 0,05 itu kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, di sini yang nilainya lebih dari 0,05 dan yang paling tinggi itu 0,604 itu gizi. Berarti kita harus mengeluarkan variabel gizi terlebih dahulu. Kemudian pada saat perbandingan tiga variabel tadi, kita harus mencatat eksponennya untuk perbandingan pada saat tabel gizi dikeluarkan. Setelah tabel gizi dikeluarkan, nilai eksponen lingkungan sama gizi nilai eksponen pendidikan sama lingkungan itu 0,465 dan untuk lingkungan itu sendiri 1,27. Nah, di sini cara menghitungnya nilai full mode atau nilai variabel di mana variabel gizi itu belum dikeluarkan, yaitu yang 498, 110, 626. Nah, dikurang sama residius atau setelah variabel gizi dikeluarkan, yaitu 465, 127.
kemudian dibagi sama full mode tadi. Jadi 498 dikurang 465 dibagi 498 sehingga hasilnya 6,6%. Ini untuk variabel pendidikan. Kemudian untuk variabel lingkungan itu 0,110 dikurang 0,127 dibagi 0,1110, di mana hasilnya itu 15%. Jika salah satu variabel tidak melebihi 10%, itu bisa langsung dikeluarkan dari uji kita. Berarti pendidikan harus kita keluarkan, dan gizi tadi kita masukkan kembali. Nah, di sini nilai eksponennya untuk lingkungan itu 0,069 dan untuk gizi sendiri 0,398. Cara penghitungannya sama seperti tadi, sehingga untuk variabel lingkungan sendiri menghasilkan 37,2% dan untuk gizi 36,4%. Setelah mengetahui hasil perhitungan sebelumnya, maka dapat kita buat tabel saji seperti berikut. Dari tabel saji tersebut, dapat kita interpretasikan sebagai berikut. Oh ya, sebelumnya kami mengingatkan bahwa di sini kami menggunakan uji regresi logistik berganda model prediksi. Jadi, variabel yang kami ambil adalah variabel yang memiliki p-value kurang dari 0,0055. Baik, interpretasi yang pertama yaitu nilai p-value lingkungan kurang dari 0,005, yang artinya H0 ditolak. Maka tidak ada perbedaan antara lingkungan baik atau buruk yang mempengaruhi kejadian stunting. Yang kedua yaitu nilai R tertinggi adalah gizi. Tetapi di sini gizi tidak menjadi variabel yang paling dominan. Tetapi di sini variabel gizi menjadi variabel perancu. Jadi di sini variabel yang paling dominan untuk mempengaruhi terjadinya kejadian stunting adalah lingkungan. Yang ketiga yaitu 95% CL, yang artinya di populasi umum dengan derajat kepercayaan 95%, peneliti percaya bahwa anak-anak yang tinggal di lingkungan baik atau buruk beresiko tinggi untuk terjadinya stunting dengan rentang 0,011 sampai 0,416. Sedangkan anak-anak yang memiliki gizi baik atau buruk memiliki resiko lebih rendah untuk terjadinya stunting. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.